Oke, kembali lagi sama konten cerita Swindler. Dan jujur, aku pribadi selalu ngerasa kalau cerita Swindler itu punya satu kesamaan. Bukan soal uangnya, bukan juga soal jumlah kerugian, tapi soal waktu. Karena Swindler hampir selalu datang di saat korbannya lagi ada di titik paling rendah. Dan cerita kali ini kelihatannya sederhana, bahkan mungkin ada di sekitar kita, atau malah justru pengalaman kita pribadi. Dan seperti apa cerita Swindler kali ini, langsung saja kita mulai. Nah, jadi untuk ngerti cerita kali ini kita perlu mengenal tokoh utama kita. Kita sebut saja namanya Rani. Rani ini perempuan umurnya 29 tahun, kerja di bidang administrasi di sebuah perusahaan logistik. Gajinya enggak besar, tapi cukup buat untuk hidup mandiri lah di kota besar. Masalahnya hidup Rani lagi nggak baik-baik aja. 3 bulan sebelum cerita ini dimulai, Rani baru saja putus dari hubungan yang udah dia jalani hampir 6 tahun. Dan jujur Rani ini bukan putus yang biasa, karena selama 6 tahun itu hidupnya muter di orang yang sama, rutinitas yang sama, rencana masa depan yang sama. Dan tiba-tiba semuanya berhenti. Di kantor, Rani juga lagi kena tekanan. Ada isu pengurangan karyawan, dan posisinya termasuk yang rawan lah. Nah, oleh karena itu bisa dibilang secara emosional Rani ini kosong, secara mental juga capek, dan apalagi secara finansial mulai khawatir. Di fase ini Rani mulai sering main media sosial, bukan buat pamer, tapi sekedar cari distraksi lah. Dan disitulah dia ketemu Arga. Arga ini laki-laki 32 tahun, profilnya kelihatan rapi, bahasanya sopan, postingannya juga bukan yang flashing-flashing gimana, tapi lebih ke motivasi hidup. Awalnya cuma saling like story, terus saling reply story, sampai akhirnya pindah ke chat pribadi. Yang bikin Rani ngerasa nyaman, Arga ini tipe pendengar. Dia enggak banyak pamer, enggak banyak nasihat, cuma dengerin. Dan di fase hidup Rani yang lagi kosong itu, perhatian kecil kayak gitu pasti terasa banget lah ya. Nah, seiring waktu hubungan Rani dan Arga berkembang pelan. Mereka ngobrol setiap hari tentang kerjaan, tentang keluarga, tentang capeknya hidup, dan Arga selalu ada, selalu mendengar soal Rani lah. Setiap Rani ngeluh soal kantor, Arga dengerin. Setiap Rani cerita soal mantannya, Arga juga enggak ngejudge apapun. Arga juga enggak komentar apapun, dia cuma bilang, gua ngerti perasaan lo. Dan kalimat sederhana itu anehnya bikin Rani ngerasa seperti ditemani. Begitu diisi, kehampaan Rani pun mulai terisi gitu. Selang beberapa minggu kemudian, Arga mulai cerita soal kehidupannya. Katanya dia kerja sebagai konsultan lepas, ngangkat proyek kecil-kecilan, enggak selalu stabil tapi cukup. Dia juga cerita kalau dulu pernah jatuh bangkrut karena percaya orang yang salah, dan dari situ Rani mulai ngerasa akan kesamaan. Dua orang yang sama-sama pernah jatuh sampai suatu hari, Arga cerita kalau dia lagi pegang proyek kecil. Bukan investasi besar, bukan skema aneh, cuma kerjasama modal buat muter bareng. Dia nggak langsung nawarin, dia cuma cerita. Dan justru itu yang bikin Rani percaya. Beberapa hari kemudian Rani yang nanya sendiri, kalau aku ikut butuh modal berapa ya? Arga jawab santai, kalau enggak siap enggak apa-apa. Kalimat itu anehnya bikin Rani ngerasa nyaman dan percaya-percaya saja dengan si Arga. Dan akhirnya Rani pun memutuskan untuk masuk. Awalnya Rani cuma masuk kecil. Hasilnya beneran dapat tuh. Di titik itu Rani bukan cuma percaya, tapi bergantung sepenuhnya. Karena di saat kantor lagi nggak pasti, di saat hidup lagi kosong, Arga jadi satu-satunya hal yang terasa paling stabil bagi Rani. Nah, seiring waktu, Rani mulai nambah lagi modalnya. Sedikit demi sedikit, dan setiap kali Arga selalu kasih update. Sampai suatu hari, Arga bilang proyeknya lagi kena hambatan. Uangnya ketahan, bukan hilang. Rani sempat panik, tapi Arga masih menenangi si Rani. Dan Rani pun percaya. Hari berganti, minggu berganti, update makin jarang, chat dibalas pun lama, telepon sering nggak diangkat. Sampai suatu hari, Rani bangun dan sadar. Nomornya si Arga nggak bisa lagi dihubungi. Akun media sosialnya si Arga juga menghilang. Rani coba cari, coba tanya ke komunitas, coba cari kemana-mana. Dan disitulah dia tahu. Nama Arga bukan nama asli. Cerita bangkrut itu bukan cerita pertama.
Dan dia bukan korban satu-satunya. Rani kehilangan semua tabungannya, uang yang harusnya jadi pegangan kalau dia kena PHK, dan yang paling berat bukan uangnya, tapi fakta bahwa orang yang datang saat dia paling butuh ternyata orang yang paling memanfaatkan kelemahannya. Dan dari cerita ini, satu hal yang perlu diingat, swindler jarang datang sebagai penjahat. Mereka datang sebagai orang yang ngerti kita, dan kadang itu yang paling berbahaya. Nah, gimana menurut kalian cerita swindler kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta ingat juga untuk like, share video ini